Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, bajingan kecil, hari ini kau akan tinggal di sini selamanya. Yunantian mencibir ketika melihat tatapan Cukwangsa yang tertuju pada lelaki tua bungkuk itu. Orang tua ini merupakan praktisi kuat yang tidak dikenal dari dinasti Tianshui. Tingkat kultivasinya hanya berada di bawah Kaisar Tianshui. Cukwangsa yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia mengalihkan tatapannya ke Yunantian. Ayo kita lakukan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Arogan. Yunantian meraung dengan marah. Energi yang kuat menyembur keluar dari bawah kakinya. Dan tubuhnya melesat keluar bagaikan anak panah. Saat berikutnya, suara angin kencang terdengar. Dan Yunantian muncul di hadapan Cukwangsa. Lalu menamparnya dengan telapak tangannya. Saat telapak tangan itu jatuh, hembusan angin kencang tertiup keluar, dan cahaya perak di sekitarnya meledak dan berubah menjadi gelombang udara yang bergulung-gulung lalu melesat keluar. Menanggapi ini, Cukwangsa memasang ekspresi tenang. Tanpa sedikit pun emosi terlihat di wajahnya. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Dasar bajingan kecil. Beraninya kau meremehkanku, Yunantian berteriak dengan marah. Dia tentu tidak akan mengira bahwa setelah serangan telapak tangannya, dia menjadi begitu ketakutan, sehingga dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Kenyataannya bahwa Cukwangsa yang begitu tenang, hanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Sobekan tangan Yue. Yunantian yang sangat marah tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangannya. Tekanan angin kencang bersiul turun, membuat pakaian Cukwangsa langsung berdesir. Tepat saat tangan Yue hendak meraihnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya tajam memancar keluar. Tanpa ada gerakan apapun, kekuatan mentalnya yang kuat terkumpul dan langsung berubah menjadi telapak tangan sepanjang sekitar setengah kaki yang mengarah langsung ke tangan Yue. Telapak tangan spiritual ini tampaknya hanya berukuran setengah kaki, tetapi tingkat kondensasinya telah mencapai ekstrim. Kekuatan spiritual dahsyat yang terpancar darinya cukup untuk membuat praktisi Rana Yin yang tingkat ketika pun memandangnya dengan kagum. Di saat berikutnya, telapak tangan spiritual dan tangan gunung pecapi bertabrakan satu sama lain. Dan terdengar suara keras yang mengerikan, menimbulkan gelombang dahsyat di lorong itu. Hancurkan, Cukwangsa berteriak. Begitu kata itu terucap, telapak tangan spiritual tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual yang tak tertandingi. Di bawah dampak kekuatan spiritual ini, kekuatan di permukaan tangan si Yue runtuh dalam sekejap. Yunantian langsung menjerit dan tubuhnya terlempar berantakan. Melihat hal ini, lelaki tua bungkuk itu dengan lembut mengangkat tongkat kayu keringnya di tangannya untuk menghentikan Yunantian yang terpental. Setelah menenangkan dirinya, Yunantian memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dengan cepat langsung berubah. Dia menatap telapak tangannya dan tiba-tiba dahinya terasa nyeri tajam, membuat wajahnya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, telapak tangannya telah berlumuran darah. Bahkan tulang-tulang putih pun terlihat dan gelombang rasa sakit yang merobek datang darinya. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Yunantian langsung meraung. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa saat ini ekspresinya adalah ekspresi terkejut dan marah. Dengan rasa takut yang mendalam masih terlihat di matanya. Hanya satu kontak saja, salah satu tangannya langsung lumpuh. Jika perkelahian itu dilanjutkan, dia akan kehilangan nyawanya karena anak itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan orang ini telah meningkat begitu cepat?
Gelombang keterkejutan yang besar muncul dalam hatinya. Minggirlah, aku akan melawan anak ini sebentar. Orang tua bungkuk itu menunjuk tongkat kayu kering di tangannya. Mendengar ini, Yunantia menggertakkan giginya, lalu mundur ke belakang. Melihat lelaki tua bungkuk itu mendekat, mata Cukuangseng tiba-tiba menyipit. Dengan kilatan cemerlang di matanya, dia merasakan adanya bahaya yang kuat dari orang tua ini. Wah, kamu sudah mencapai kesuksesan seperti itu di usia muda. Kamu memang luar biasa. Namun, karena kamu begitu berani memprovokasi dinasti Tiansuiku, aku hanya bisa membiarkanmu mati di sini. Orang tua bungkuk itu berhenti. Cukuangseng menyeringai dan mencibir tanpa ampun. Orang tua tak tahu malu. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Kenapa banyak omong kosong terus? Begitu kata-kata itu diucapkan, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menjadi marah. Dan dari tubuhnya yang tampak gemetar, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meledak, lalu menyerbu ke arah lorong-lorong di sekitarnya. Tingkat ketiga Rana Yingyang. Mata Cukuangseng langsung menyipit dan dia sedikit terkejut. Orang-orang kuat yang pernah ditemuinya di masa lalu, seperti Fang Heng dan Yun Hanyan, paling dekat atau menyentuh level ketiga, tetapi belum benar-benar melangkah ke level ketiga. Tetapi lelaki tua di depannya adalah seorang praktisi Rana Yingyang tingkat ketiga sejati. Aku akan membantumu menyesalimu apa yang baru saja kau katakan. Orang tua bungkuk itu menghantam tanah dengan keras. Jalan di Beleguncang pun bergelombang kejut yang dahsyat mengamuk menutupi bagian depan. Aku akan pergi bersamamu. Melihat serangan yang begitu dahsyat, wajah cantik Liu Fei tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Cukuangseng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menyeringai. Tidak untuk saat ini. Dia benar-benar ingin merasakan betapa kuatnya Rana Yingyang tingkat ketiga. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia tiba-tiba melangkah maju. Dan kekuatan spiritual di dantiannya langsung meraung, berubah menjadi aliran deras dan mengalir keluar. Cukuangseng mengepalkan tangannya dan bukannya mundur. Dia malah bergerak maju dan menepuk ke depan dengan keras menggunakan telapak tangannya. Saat telapak tangannya yang terlulur, kekuatan mentalnya langsung meraung dan langsung berubah menjadi lautan spiritual menyelimuti lelaki tua bungkuk itu. Orang tua itu mendengus dingin dan sekali lagi mengetukkan tongkat kayu di tangannya. Dalam sekejap, gelombang kejut itu melesat keluar dengan sikap yang lebih ganas, bertabrakan dengan lautan spiritual yang mendekat. Keduanya bertabrakan dan suara gemuruh rendah terdengar. Tubuh Cukuangseng dan lelaki tua itu bergetar pada saat yang sama, dan kaki mereka melangkah mundur pada saat yang sama. Cukuangseng mundur 10 langkah berturut-turut, dan setiap langkahnya menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menyapu seluruh lorong. Sebaliknya, lelaki tua bungkuk itu aja mengambil setengah langkah mundur untuk meredakan gaya tolak yang kuat. Anak ini, orang tua bungkuk itu mengangkat kepalanya untuk menatap Cukuangseng dengan heran. Kekuatan mental anak ini telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun tingkat kemampuannya lebih rendah darinya, tingkat konsentrasinya mampu menutupi kekurangan tersebut tanpa batas. Tidak heran, nantian jatuh ke tanganmu, katanya dengan wajah dingin. Cukuangseng menahan darah yang bergejolak di dadanya, menatap lelaki tua itu dengan ekspresi tenang, matanya penuh dengan ketajaman. Bajingan tua ini memang luar biasa kuat. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan kekuatan mentalnya yang dahsyat keluar lagi, bersiul di sekelilingnya. Melihat ini, lelaki tua bungkuk itu juga mendengus dingin,
dan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya. Tepat ketika kedua belah pihak hampir berkelahi, tiba-tiba terdengar suara tawa menyeramkan yang memecah suasana. Hahaha. Sebagai seorang senior, malah menindas yang muda. Metode yang digunakan dinasti Tian Shui benar-benar membuatku malu. Siapa? Tatapan mata lelaki tua bungkuk itu berubah tajam. Dia mendongak dan berteriak. Suara dinginnya terdengar, menyebabkan suasana di tempat langsung membeku. Chu Guangsheng menoleh dan ekspresinya langsung berubah. Orang yang datang itu berpakaian hitam dan sangat pendek. Dia adalah Hun Feng, pemuda kerdil dari wilayah jiwa gelap. Kenapa orang ini ada di sini? Katanya dengan mata berbinar. Wajah lelaki tua bungkuk itu sedikit gelap, dan dia menatap Hun Feng dengan mata yang tajam. Apa? Kamu, wilayah jiwa gelap, ingin campur tangan dalam urusan hari ini? Mendengar ini, Hun Feng tersenyum dan berkata dengan tenang. Aku tidak peduli jika kamu dari dinasti Tian Shui, memamerkan kekuatanmu untuk orang lain. Tetapi jika kamu berani memprovokasi saudara Chu, aku hanya bisa belajar dari kemampuanmu, senior. Setelah kata-kata itu keluar, bukan hanya lelaki tua bungkuk itu, bahkan Chu Guangsheng pun langsung tercengang dengan warna aneh di matanya. Tidak ada hubungan antara dia dan Hun Feng, dan dia tampaknya tidak punya alasan untuk menyinggung dinasti Tian Shui untuknya. Apa yang sedang terjadi? Mata Chu Guangsheng berkedip, merasa sedikit tidak percaya. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin. Aku tidak tahu cara melakukan sesuatu. Tapi sejak kapan wilayah jiwa gelap menjadi begitu baik? Mendengar ini, Hun Feng tersenyum tipis. Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, tidak peduli apapun. Sebelum kita keluar dari pemakaman dewa dan iblis, wilayah jiwa gelap akan berdiri di pihak saudara Chu. Jika saatnya tiba, aku mungkin harus meminta nasihat dari Kaisar Tian Shui-mu. Apakah kamu cukup layak? Kata lelaki tua bungkuk itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Hun Feng tidak terganggu, senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Hal yang paling kusukai untuk dilakukan untuk wilayah jiwa gelap adalah membuat orang terbalik di selokan. Jadi tolong beritahu Kaisar Tian Shui agar berhati-hati dalam tindakannya, agar dinasti Tian Shui tidak kehilangan pemimpinnya. Orang tua bungkuk itu wajahnya langsung muram. Awalnya dia ingin membunuh anak itu di sini, tetapi sekarang seseorang dari wilayah jiwa gelap telah muncul, jadi dia tidak dapat melakukannya. Tuan Min, kita. Di belakangnya, lelaki tua yang tadinya diam melangkah maju. Lelaki tua bungkuk itu menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi muram, lalu melambaikan lengan bajunya dan dengan marah lalu berkata, dinasti Tian Shui akan mengingat kejadian hari ini. Terima kasih kembali, Hun Feng berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Pria tua bungkuk itu melotot ke arah Hun Feng, lalu melambaikan tangannya dan membawa Yunantian pergi. Karena mereka tidak dapat berhasil, sebaliknya mereka pergi dan menunggu sampai mereka kembali dengan kaisar kita. Lalu mereka dapat mengurus orang itu nanti. Setelah menyaksikan lelaki tua bungkuk itu menghilang di ujung lorong, Chu Guangsheng kemudian mengalihkan pandangannya ke Hun Feng dengan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini Tuan Muda Hun, katanya sambil membungkuk. Mendengar ini, Hun Feng tersenyum tipis saat menatap Chu Guangsheng dengan tatapan yang agak aneh. Aku hanya hiasan pada kue. Bahkan jika aku tidak muncul, aku yakin orang tua itu tidak dapat melakukan apapun pada saudara Chu. Chu Guangsheng menatap Hun Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk masalah hari ini, aku berhutang budi padamu Tuan Muda Hun. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu.
Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa Hun Feng bersedia maju untuk membantunya, dia pasti mempunyai perhitungannya sendiri. Tetapi tidak peduli apapun, bahkan jika ada pertarungan hidup dan mati di masa depan, Chu Kuang-Sheng akan selalu membayar lunas apa yang menjadi hutangnya kepada orang lain. Mendengar kata-kata serius ini, secara keterkejutan melintas di mata Hun Feng. Dia bisa mendengar keseriusan dalam perkataan orang lain. Tipe orang yang akan membalas budi yang membuatnya merasa sedikit rumit. Saya harap akan ada kesempatan ini. Dia menatap Chu Kuang-Sheng dalam-dalam lalu berbalik untuk pergi. Liu Fei berjalan mendekat menatap kepergian Hun Feng. Sedikit kekhawatiran tampak di wajahnya. Orang ini tiba-tiba membantu Anda. Saya khawatir dia punya maksud yang tersembunyi. Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis. Dia tentu saja mengerti hal ini. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tetapi tidak semua orang dapat menemukannya. Dia yakin pasti ada sesuatu dalam dirinya yang layak mendapatkan bantuan Hun Feng. Orang ini benar-benar sulit untuk dipahami, katanya dengan mata berbinar. Di antara semua orang yang telah ditemuinya, hanya Hun Feng yang paling sulit dipahami. Tampaknya ada lapisan kabut yang menyelimuti orang ini, membuatnya mustahil baginya untuk memahaminya. Kita pergi dulu dari sini. Chu Kuang-Sheng bermimpin semua orang untuk maju. Setengah hari kemudian, pemandangan di depan berangsur-angsur menjadi lebih luas. Dan cahaya perak menyilaukan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh suasana liar yang kuno. Hampir sampai, jantung Chu Kuang-Sheng langsung bergetar, dan dia melangkah maju dengan cepat. Pemandangan di depannya tiba-tiba langsung berubah, dan lorong perak itu langsung menghilang. Ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Pemakaman dewa dan iblis. Chu Kuang-Sheng mengepalkan tangannya dan perlahan mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, mereka ada di titik tertinggi sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Angin laut yang menyegarkan tertiup di wajah mereka, membuat orang merasa seperti berada di dunia lain. Namun, jika diraba dengan seksama, suasana kuno terasa di mana-mana. Setelah bertahun-tahun terjadi sedimentasi, aura ini telah menyatu dengan gunung-gunung, sungai-sungai, dan menjadi satu dengan semua hal. Banyak sekali perubahan di sini. Chu Kuang-Sheng menghela nafas ringan. Pemakaman dewa dan iblis merupakan ruang mandiri, dan pemandangan di dalamnya berubah seiring berjalannya waktu. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu, dan bahkan dia tidak dapat menemukan jejak tahun-tahun itu. Segalanya tampak terhapus sepenuhnya oleh waktu. Aku ingin tahu di mana seni bela diri yang disembunyikannya saat itu. Chu Kuang-Sheng bergumam. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak bisa lagi mengandalkan jejak lama untuk menemukan masa lalu. Jadi dia hanya bisa menjelajahi lagi. Apakah ini pemakaman dewa dan iblis? Wajah cantik Liu Fei penuh dengan keterkejutan. Tempat yang begitu menyerupai surga membuat orang sulit percaya bahwa ini adalah kuburan para dewa dan iblis yang legendaris. Tempat di makamnya para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kakak Chu, kemana kita akan pergi sekarang? Dahoshi berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum kecut. Di sini, dia seperti lalat tanpa kepala, tanpa petunjuk apapun. Chu Kuang-Sheng tampak berpikir sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Perubahan di sini memang begitu besar hingga dia tidak tahu di mana dia berada. Aku penasaran apakah menara dewa dan iblis bisa memberiku petunjuk. Sambil berpikir, ekspresinya tiba-tiba berubah dan telapak tangannya perlahan terentang. Di tengah cahaya hitam dan putih,
sebuah pagoda yang memancarkan misteri tak berujung, perlahan bangkit dan melayang di depannya. Cukuangseng menatap menara dewa dan iblis di depannya, perlahan mengulurkan tangannya dan bergerak ke arahnya. Saat telapak tangannya menyentuh menara dewa dan iblis, tubuhnya langsung bergetar hebat, seolah-olah sejumlah besar informasi mengalir ke pikirannya. Mengerti? Setelah beberapa saat, mata Cukuangseng tiba-tiba terbuka, dan secerah cahaya melintas di matanya. Terima kasih.